Putra Siregar digugat cerai Septia Siregar. Konflik masa lalu kembali jadi pemicu utama Putra Siregar resmi digugat cerai sang istri, Septia Siregar pada Kamis tanggal 29 Desember tahun 2022. Berita perceraian yang dilayangkan Septia Siregar cukup menggegerkan warganet, lantaran keduanya kerap kali tampil bersama. Septia Siregar melayangkan gugatan ke Pengadilan Agama Jakarta Timur didampingi pengacaranya, Pratama Indra Saputra. Dilansir dari tayangan YouTube Kiai Haji Entertainment pada Kamis tanggal 29 Desember tahun 2022. Pratama menyebutkan bahwa Septia Siregar sudah berada di Pengadilan Jakarta Timur sejak pukul 10 pagi. Itu benar, kita mendaftarkan gugatan di Pengadilan Jakarta Timur. Sekitar jam 10 kita sudah ada di Pengadilan Agama, terang Pratama. Pengacara Septia Siregar enggan menyampaikan permasalahan yang memicu gugatan kliennya terhadap Putra Siregar. Klien saya juga sudah cukup selama ini memendam permasalahan yang pada intinya tidak pernah selesai. Makanya akhirnya ia bertekad untuk mengajukan gugatan cerai pada hari ini, kata Pratama. Pratama hanya mengatakan bahwa di antara Septia Siregar dan Putra Siregar ada permasalahan lama yang belum terselesaikan. Ada permasalahan yang tidak bisa atau belum pernah diselesaikan bersama antara Mbak Septi dan Putra Siregar, lanjut Pratama. Saat ditanya apakah Septia Siregar dan Putra Siregar masih tinggal di rumah yang sama, Pratama mengiyakan hal tersebut. Masih, sampai dengan hari ini masih tinggal serumah. Tapi ke depannya, saya belum tahu bagaimana keinginan klien saya. Apakah masih tinggal serumah atau bagaimana, jawab pengacara Septia Siregar. Melalui pengacara Septia Siregar tersebut, sidang perceraian kliennya bersama Putra Siregar akan digelar pada tanggal 5 Januari mendatang. Tadi di Pengadilan Agama sudah konfirmasi akan diagendakan minggu depan, ungkapnya. Septia Siregar beserta pengacaranya berharap Putra Siregar akan hadir dalam agenda sidang perceraian pekan depan. Septi akan hadir dan Septi berharap Mas Putra juga hadir. Karena itulah yang menjadi harapan kami bersama, tuturnya. Gugatan perceraian yang dilakukan Septia Siregar bisa mereda jika Putra Siregar mampu menyelesaikan permasalahan dengan kliennya. Tergantung kepada bagaimana Putra Siregar bisa meyakinkan dan menyelesaikan permasalahan yang selama ini ada, pungkas Pratama. Janji akan setia menunggu Putra Siregar keluar dari penjara. Septi Siregar ingkar dan ceraikan suaminya saat ini. Media sosial dihebohkan dengan kasus perceraian yang dialami oleh bos PS Store, yakni Putra Siregar. Di mana si istri yakni Septi Siregar melayangkan gugatan cerai. Dikenal sebagai bos yang selalu membagikan giveaway berupa ponsel mahal, Putra Siregar dan Septi Siregar menjadi dikenal oleh banyak orang. Apalagi, relasi yang mereka miliki banyak dari kalangan selebriti ternama serta pengusaha-pengusaha sukses lainnya. Rumah tangga yang terlihat baik-baik saja meski Putra Siregar masuk penjara, membuat warganet merasa terkejut ketika Septi Siregar melayangkan gugatan cerai. Aku, anak-anak, setia nungguin Bang Putra. Teman-teman banyak yang support kamu harus kuat, ucap Septi Siregar. Namun, pernyataan mengharukan tersebut tiba-tiba seakan hilang bak ditelan bumi ketika Septi Siregar menggugat cerai Putra Siregar. Warganet merasa terkejut dan tidak percaya. Ketika ditanya mengenai alasan mengapa memilih untuk menggugat cerai suaminya, Septi Siregar memberikan jawaban. Pasti ada musyawarah, maaf memaafkan. Tapi kalau misalnya keseringan, mungkin harus dipikirin lagi, ucap Septi Siregar. Banyak warganet yang berspekulasi bahwa Putra Siregar telah mengkhianatinya berulang kali, sehingga membuat Septi merasa jengah dan ingin berpisah. Apakah KDRT atau perselingkuhan? Tanya wartawan. KDRT enggak, jawab Septi Siregar. Pernyataan dari Septi Siregar tersebut membuat warganet semakin percaya bahwa Putra Siregar telah bermain api dengan wanita lain. Mengingat sebelumnya ia pernah membela seorang gadis cantik bernama Chandra Chika di sebuah klub malam, yang akhirnya membuat dirinya masuk bui. Mungkinkah Chika? Kan Chika selalu ganggu sampai dem. Apakah ingat yang di ramalan Chika dibela seorang lelaki kaya sudah punya istri dan anak,
dan Cika selalu diberi uang, rumah, semua kan sudah tahu tuh akhir tahun akan terungkap, tulis akun @z*****. Laki kalau sudah doyan ke klub malam meresahkan, susah tobat. Lihat yang montok-montok bening-bening, yang seger-seger daun muda. Pendam masalah sejak lama klien saya juga sudah cukup. Mungkin ya selama ini, memendam permasalahan yang pada intinya tidak pernah selesai. Makanya akhirnya Diat Septi bertekad mengajukan gugatan cerai pada hari ini, paparnya. Saat disinggung apakah masalah terkait dengan keuangan atau hadirnya orang ketiga, pengacara Septia Siregar enggan menjawab. Sebab katanya, ini adalah materi sidang. Saya tidak bisa bicara lebih lanjut. Tapi yang jelas, ada perubahan yang tidak bisa atau belum pernah diselesaikan bersama antara Mbak Septi dan Mas Putra Siregar, paparnya. Kabar perceraian pengusaha Putra Siregar dan Septi Siregar cukup mengejutkan publik. Sebab pasangan ini kerap terlihat mesra dan jauh dari gosip miring. Bahkan saat pengusaha sekaligus sahabat Rizky Bilar ini tersangkut masalah hukum, Septi selalu setia menemani. Sering, Septia ungkap penyebab ceraikan Putra Siregar, tak kuat dengan tabiat suami, gak bisa nahan. Septia Yetri Opani mengaku sudah tidak kuat menghadapi tabiat Putra Siregar. Ibu 3 anak ini mengaku Putra Siregar selalu melakukan kesalahan yang sama. Bahkan Putra Siregar disebut tak pernah ada itikat baik untuk menebus kesalahannya tersebut. Namun selama ini Septi berusaha mempertahankan dan dirinya pun sudah tak bisa memendam kesabarannya lagi. Karena ada beberapa hal yang telah dipendam lama sampai akhirnya sudah menjadi luka yang mendalam hingga akhirnya puncaknya hari kami mengajukan gugatan penceraian, ungkap kuasa hukum. Mungkin sudah terlalu lama dan aku gak bisa nahan, sahut Septia. Tak hanya itu saja, ternyata rumah tangga Septia dan Putra Siregar ini diketahui sudah tidak saling tegur sapa sudah 1 bulan. Meski keduanya masih serumah namun tidak seranjang lagi. Sementara saat disinggung awak media terkait dugaan penyebab penggugatan cerai ini adanya dugaan orang ketiga. Hal itu pula disinggung awak media terkait dugaan adanya orang ketiga yang sudah berjalan 1 tahun lebih. Septi bersama kuasa hukumnya tampak hanya terdiam. Namun kuasa hukum Septia mengatakan jika dugaan adanya orang ketiga tersebut masuk ke dalam pokok perkara. Itu masuk ke dalam pokok perkara jadi belum bisa disampaikan karena hal-hal tersebut masuk ke dalam pokok perkara, ungkap kuasa hukum. Itu nanti pasti teman-teman cari tahu. Yang menjadi permasalahan itu masuk ke dalam pokok perkara dan tidak bisa disampaikan di sini, sambungnya. Atas tindakan yang diambil Septi ini, istri Putra Siregar mengaku sebelumnya sudah bermusyawarah dan memaafkan namun seringnya dilakukan sang suami sehingga membuat Septia memutuskan untuk menggugat cerai. Sebelumnya sudah ada musyawarah dan memaafkan tapi kalau misalnya keseringan mungkin harus dipikirin lagi makanya aku sampai di sini, ungkap Septia. Tidak diketahui secara pasti kapan Septi dan Putra Siregar menikah, namun kini keduanya telah dikaruniai 3 orang anak. Sebelum berkecimpung dalam dunia wirausaha, Septi pernah bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan di Batam. Pekerjaan tersebut dilakoni saat Septi masih menempuh pendidikan di bangku kuliah. Diakui Septi, sebelum dirinya berbisnis tersebut merupakan masa yang sulit dalam hidupnya. Bahkan Septi kerap telat masuk kelas dan diusir dosen karena sulit mengatur waktu antara kuliah dengan pekerjaan. Dari kejadian itulah Septi akhirnya memutuskan untuk fokus berwirausaha. Septia Yetri dituding pelakor Putra Siregar disebut menelantarkan anak-anak dari istri pertamanya yang sedang sakit. Kabar tersebut disebarkan akun Twitter @ddggmmbkkk. Akun tersebut juga menuding Septi merebut Putra Siregar dari istri pertamanya. Melalui kuasa hukumnya, Nur Wafik, Putra Siregar mengaku sakit hati dengan tudingan tersebut. Tentu saja, sakit hati, mereka menikah secara agama di depan Allah resmi. Dikata-katakan seperti itu siapa sih yang gak sakit hati, ujar Nur Wafik, Kamis tanggal 28 Juli tahun 2022. Namun, Putra tak bisa banyak berbuat. Nur menduga sosok di balik akun @ddggmmbkkk bukanlah orang terdekat kliennya. Mendengar,
Beliau hanya istighfar saja. Betapa jahatnya orang seperti itu, kalaupun dia kenal tentu gak akan seperti itu. Pasti ini bukan orang yang kenal dengan siapa dia, tutup Nur.